قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Namulaikan Allah Ta'ala. Maka kalau kita ini amal agama itu terasa berat, jangan kita mundur. Ini menunjukkan ini ada isinya ini. Nah begitu. Kata Maulana Sa'ad, kalau kamu dakwah ditolak orang, jangan kamu kecil hati. Ini kalau kamu dakwah dihalang-halangi orang, ditolak orang, ini menunjukkan dakwah kamu itu dakwah yang benar. Karena seluruh para nabi awal mulanya ditolak semuanya. Setelah itu diterima. Maka kalau kamu dakwah ditolak, dicibir, malah ini cocok ini, kok seperti nabi dulu ya, maka malah senang. Ini harus diteruskan. Ini nanti kalau diteruskan lama-lama diterima ini nanti. Seperti nabi dulu, pertama ditolak, lama-lama diterima. Asal mulanya seluruh orang Makkah, seluruh jazirah Arab mufakat untuk menolak nabi. Tapi pada akhirnya mufakat menerima nabi, membela nabi. Karena aneh memang dakwah itu seperti itu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala perkara yang hak ini, awal mulanya itu ditolak, itu sudah jadi fakta sejarah. Tapi akhirnya mendatangkan hidayah, mendatangkan pertolongan Allah SWT. Jadi awal pengorbanan para nabi itu dakwah. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, itu tertib Allah. Kalau dakwah dihidupkan, maka hidayah akan datang. Di mana saja dakwah dihidupkan oleh Nabi Musa di istana Fir'aun. Di istana Fir'aun, maka istrinya Fir'aun masuk Islam, anaknya Fir'aun masuk Islam. Coba semuanya. Walaupun di istana Fir'aun, kalau ada orang menyampaikan agama, nanti akan datang hidayah. Kepada siapa? Lah ini rahasia Allah. Nabi Musa itu dakwah kepada Fir'aun, tapi yang dapat hidayah anaknya, istrinya. Maka dakwah itu nggak usah pilih-pilih. Orang ini agak sulit Pak, nggak usah Pak. Ya, kalau ini kelihatannya empuk, ya kita datangi. Nggak usah begitu. Pokoknya kita datangi aja semua, insyaallah malaikat. Allah sudah tahu bahwa Fir'aun tidak akan masuk Islam, malaikat. Allah sudah tahu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Pasti Allah sudah tahu segalanya. Fir'aun itu akan masuk Islam atau tidak masuk Islam, Allah mesti sudah tahu. Ilmu Allah mencakup segalanya. Tetapi kalau Allah SWT menyuruh Nabi Musa dakwah sama Fir'aun, kenapa saya mulaikan? Ini pelajaran buat kita. Dakwah itu pokoknya berangkat saja. Kemudian yang kedua, ada hikmahnya ternyata yang tidak dikira-kira. Keluarganya Fir'aun yang masuk Islam. Kadang-kadang kita ini dakwah kepada orang yang masuk Islam anaknya. Rasulullah SAW dakwah kepada Abu Jahal, tapi Abu Jahal malah marah, angkat senjata. Tapi kemudian Nabi itu mimpi perkara yang aneh. Beliau ini mimpi masuk surga. Di situ ada pohon bagus. Ini pohon milik siapa? Miliknya Abu Jahal. Loh, Abu Jahal kok bisa punya pohon di surga, ini bagaimana? Ya. Maka Nabi itu merenung, apa ini maksudnya mimpi ini? Ternyata anaknya Abu Jahal masuk Islam. Itu Ikrimah bin Abi Jahal. Ayahnya orang yang paling keras kepala, keras hatinya. Tapi anaknya ini menjadi orang yang paling lembut hatinya. Baru melihat Quran saja belum membaca sudah pingsan.
Sudah nangis sampai pingsan. Saking takutnya kepada Allah, itu anaknya. Maka kita ini dakwah itu nggak usah pilih-pilih, pokoknya kita sampaikan aja. Nggak tahu rahasia Allah SWT, siapa yang akan dipilih oleh Allah. Umayyah ibnu Khalaf yang menyeret-nyeret Abu Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi anaknya Sofwan ibnu Umayyah menjadi pejuang yang luar biasa. Walid ibnu Mughirah, ini orang yang paling membenci Islam, tapi anak-anaknya semua jadi pejuang Islam semua. Yang paling terkenal Khalid bin Walid yang menyebarkan agama di Romawi, meruntuhkan kerajaan Romawi. Kakaknya juga Walid bin Walid, juga sahabat Nabi yang sangat setia. Padahal ayahnya ini Masya Allah, ini sudah orang yang paling amburadul di dunia. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, dakwah ini ajib kan. Dengan dakwah ini dari rumah orang-orang kafir keluar pejuang-pejuang Islam. Kita renungi betul-betul. Dari rumahnya Browijoyo keluar Raden Patah, yang menyebarkan agama di Jawa ini. Tapi kalau tidak ada dakwah, sebaliknya, dari rumah-rumah orang Islam keluar orang amburadul. Maka ini yang bahaya di sini. Maka kita pegang kerja dakwah ini sampai akhir hayat kita, insyaallah. Maka Nabi dakwah di Mekah dan mengajak para sahabat yang sudah masuk Islam untuk dakwah. Orang-orang masuk Islam langsung diajak dakwah, bukan suruh menunggu belajar dulu 10 tahun baru dakwah, tidak. Begitu masuk Islam langsung diajak dakwah, begitu masuk Islam langsung diajak dakwah, diajak berjuang. Karena dakwah ini maksud tujuan yang terpenting itu bukan untuk orang lain. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dakwah itu justru untuk menguatkan hati kita sendiri, menguatkan iman kita sendiri. Yang pertama itu. Nah, sekarang manusia kebanyakannya pahamnya dakwah itu untuk orang lain. Saya masih jelek kok dakwah, saya masih lemah kok dakwah. Tidak. Dakwah itu untuk diri kita sendiri, supaya iman kita jadi meningkat, supaya amalan kita jadi meningkat. Kita perlu dakwah sama orang lain. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Maka kalau dakwah ini kita pahami untuk saya sendiri, maka baru masuk Islam juga sudah dakwah. Sholat masih peletot-peletot, ya ngajak orang sholat. Kita sendiri masih buruk, ngajak orang untuk baik. Karena maksudnya untuk apa? Supaya saya jadi baik. Dakwah ini bukan karena saya sudah baik, tapi dakwah ini supaya saya jadi baik. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuci pakaian, tangannya ikut bersih, biasanya begitu. Begitu juga kalau kita ini mikirkan keadaan umat, bagaimana umat meningkat agamanya, insya Allah kita sendiri juga akan ada peningkatan. Maka setelah Nabi dakwah, mulai ada orang-orang masuk Islam, 1, 2, 3. Maka untuk meningkatkan iman mereka, setelah mereka dakwah, dibikin taklim. Dibikin taklim di rumahnya Arqam ibnu Abil Arqam, di dekat Masjidil Haram, di dekat Gunung Sofa. Karena pada waktu itu belum boleh taklim di masjid, nggak boleh. Karena takmirnya itu bangsa Abu Jahal, Abu Lahab itu, nggak boleh kegiatan di masjid. Kan aneh deh. Takmir masjid kok Abu Jahal, Abu Lahab, gimana? Masjidnya Nabi Ibrahim, takmirnya Abu Jahal.
Jadi ini kalau dakwah ditinggalkan jadinya kayak begitu semua kan. Tempat-tempat suci isinya malah orang-orang yang enggak benar. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka baginda Nabi SAW buat taklim di rumahnya Arqam, menguatkan imannya para sahabat ini. Di taklim untuk menguatkan iman. Isinya taklim pada waktu itu apa? Yang pertama kali isinya taklim itu adalah cerita mengenai kehidupan para nabi. Itu taklimnya yang paling banyak, itu ceritanya begitu. Di Makkah Al-Mukarramah itu taklimnya Nabi itu kebanyakan cerita mengenai para nabi. Bagaimana pertolongan Allah kepada Nabi Musa, pertolongan Allah kepada Nabi Nuh, pertolongan Allah kepada Nabi Yunus. Itu yang diceritakan dalam taklim oleh Nabi itu. Cerita-cerita para nabi kebanyakan. Karena dengan membaca cerita para nabi itu akan timbul kekuatan iman. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi para nabi, akhirnya mereka sukses juga. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi Nabi Yunus alaihissalam, sampai dibuang ke lautan, ditelan ikan. Tetapi ini seorang dai. Nabi Yunus ini seorang dai. Nabi Yunus ini orang yang imannya sempurna, tawajuh kepada Allah. Akhirnya juga ada jalan keluar. Bagaimana Nabi Nuh, semua orang memusuhi, tapi akhirnya dapat kesuksesan juga. Bagaimana Nabi Musa sejak bayi sudah dimusuhi, tapi tetap selamat juga. Maka semalakan inilah taklimnya Rasulullah, yang paling banyak itu cerita para nabi. Kemudian yang kedua, cerita mengenai akhirat, taklimnya itu. Bagaimana keadaan alam kubur, padang mahsyar. Program Allah untuk manusia ini apa? Manusia tidak akan selesai ceritanya sebelum sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Kemudian taklim yang ketiga mengenai apa yang harus kita buat sekarang. Bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya zikir. Itu taklim di Mekah itu pada waktu itu seperti itu. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala. Dan namanya manusia ini semulakan mudah terpengaruh dengan suasana dan keadaan. Kalau dipuji jadi sombong, kalau dicaci jadi putus asa. Wataknya manusia begitu itu. Semangat, nanti ada yang mencaci, terus tersinggung, putus asa, berhenti. Maka Nabi itu memberikan amalan kepada para sahabat yang kalau diamalkan tuh nggak mudah terkesan dengan keadaan. Itulah namanya amalan zikir. Para sahabat itu diajari zikir oleh Nabi. Orang itu kalau zikirnya kuat, maka sumulaikan Allah Ta'ala nggak mudah terpengaruh. Hatinya jadi kokoh, seperti ikan yang hidup di lautan, walaupun bertahun-tahun tidak menjadi asin. Tapi kalau ikan itu sudah mati, dimasukkan ke garam, ya sebentar saja jadi garam. Orang yang zikir seperti orang yang hidup, nggak mudah terpengaruh. Tapi kalau orang itu tidak ada zikir, mudah terpengaruh. Nggak zikirin perkara yang sangat penting. Apalagi kita ini menghadapi orang macam-macam ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Kalau kamu berjumpa dengan orang-orang kafir itu banyak zikir. Kalau tidak banyak zikir, nanti kamu terpengaruh dengan mereka itu. Maka kita ini menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang ahli maksiat, menghadapi orang-orang yang lalai. Hari-hari kita ini menghadapi orang-orang seperti itu, maka harus banyak zikir. Kalau nggak banyak zikir, wah nanti terpengaruh. Bukan dakwah tapi malah terdakwah. Bukan mengajak tapi malah diajak jadinya. Banyak zikir mulai kan. Zikir yang terbaik adalah la ilaha
illallah. Baca ribu-ribu kali. Jangan ratus-ratus kali, ribu-ribu kali. Sampai tertanam dalam hati kita, sehingga kita enggak terkesan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang masuk Islam pada waktu itu orangnya itu macam-macam kan. Ada orang bangsawan, ada orang kaya, ada orang miskin, berbagai-bagai bangsa. Maka Nabi itu memberikan amalan kepada mereka, ikramul muslimin. Dulu kita ini berkasih sayang dasarkan suku, dasarkan bangsa, dasarkan jabatan. Sekarang tidak, dasarkan Islam, dasarkan mencari ridho Allah. La ilaha illallah. Maka sahabat Nabi itu ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ya. Macam-macam. Ada orang Persia, ada orang Rom, ada orang Arab, ada orang Habasyah. Subhanallah, bisa kumpul semata-mata karena Allah. Bisa sayang, mencintai satu sama lain semata-mata karena Allah. Kemudian dimulaikan Allah Ta'ala, baginda Nabi memberitahu kepada mereka bahwa saya ini Nabi terakhir. Kamu punya kewajiban meneruskan perjuanganku. Insyaallah malaikat.